Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma rabbana kama amartana an nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitera, hadirin dan saudaraku sebangsa dan setanah air yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita dapat melanjutkan musyabaqah dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat, salam dan berkah Allah semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita semoga syafaatnya menggapai kita fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menurut Badan Pusat Statistik pada portal indonesia.go.id pada tahun 2023, negara kita memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis atau suku bangsa, memiliki lebih dari 700 bahasa, dan memiliki 6 agama resmi. Hal ini, saudaraku, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan negara yang sangat besar, baik kaya sumber dayanya, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda, kita tetaplah satu jua. Keragaman yang ada di Indonesia bukanlah sebuah sarana untuk saling terpecah belah. Akan tetapi, perkeragaman yang ada di tengah-tengah kita, manakala kita rajut dengan semangat persatuan, fa insyaallah harmoni yang ada di negara kita ini akan tercapai. Namun saudaraku, akibat dinamika politik dan sosial, konflik kepentingan, bahkan pemuja hawa nafsu, menyebabkan ruang-ruang perpecahan, bahkan lebih dari itu mampu meluluh lantakkan kedaulatan negara kita Indonesia. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Indonesia satu-satunya negara yang merdeka karena mengusir penjajah, bukan hadiah. Sekali lagi, Indonesia adalah hasil perjuangan pendahulu kita dengan mengusir penjajah, bukanlah sebuah hadiah dari bangsa asing. Karenanya mari kita semua bergandeng tangan dalam kerangka merawat persatuan dalam menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Senada dengan hal ini, izinkanlah saya membawakan sarahan dakwah dengan judul Merajuk Persaudaraan di Tengah Keanekaragaman. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala
telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hamba bernaung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Dewan Hakim dan saudaraku sebangsa dan setanah air, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa perbedaan yang ada, baik itu laki-laki maupun perempuan, berbeda bangsa dan suku dimanapun kita tinggal dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, bukanlah alat untuk saling terpecah belah. Di tengah kebinekaan, kita tetap harus merawat persatuan. Karenanya, apapun suku, ras, bahasa, dan sebagainya, janganlah menjadi belenggu untuk membangun dan menegakkan kedaulatan negara yang kita cintai ini. Bangsa yang ada di dunia haruslah mengakui kedaulatan negara kita Indonesia, karena dari seluruh penduduk negeri ini, manakala persatuan dan kesatuan kita jaga, tentu akan diperhitungkan di kancah manapun, termasuk di kancah dunia. Oleh karenanya saudaraku, saatnya kita bersanding, tidak saling menuding. Saatnya kita bersatu, tidak saling berseteru. Saatnya kita bersama, tidak saling menghina. Tentu manakala ini ada dalam diri kita, dalam relung hati kita, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang semakin jaya, dan semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Dewan Hakim dan saudaraku, dalam kaidah persaudaraan, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Contohlah kedua tanganmu dan jangan mencontoh kedua telinga. Ini adalah contoh yang sangat sederhana yang perlu kita sampaikan kepada siapapun, termasuk kita sebagai aparatur sipil negara dimanapun kita berada. Haruslah bisa mengkampanyekan kaidah persaudaraan ini. Ada tangan kanan, juga ada tangan kiri. Pun juga demikian dengan kita, antara satu dengan yang lainnya tidak mungkin bisa sama. Akan tetapi
manakala kita ingin bertemu, insya Allah sewaktu-waktu kita bisa bersama. Manakala kita ingin bersama dan membangun sebuah kebersamaan, memajukan bangsa dan negara ini, tidak ada yang mustahil manakala kita saling bersama. Kita juga bisa mencontoh kedua tangan. Manakala yang satu sakit, yang satu tentu akan merasakan penderitaannya. Dan kedua tangan ini contoh sederhana. Kita tidak memiliki rasa iri, kita tidak memiliki rasa yang ada dalam diri, termasuk dendam dan sebagainya, meskipun berbeda. Manakala tangan kiri menggunakan jam tangan, tentu tangan kanan tidak ingin hal yang sama. Termasuk di lingkungan kerja kita masing-masing, manakala relasi dan rekan kita lebih beruntung daripada kita, jadi atasan kita, maka bagaimanapun kita bersama-sama untuk bisa mendukung dan saling melengkapi. Bagaimana dengan kedua telinga, saudara? Bahwa telinga ini meskipun dari depan hanya terjedas muka saja, akan tetapi tidak pernah bertemu sekalipun dengan catatan telinganya sendiri. Tidak bisa bertemu. Ketika yang satu ingin merapat, yang satu menjauh. Maka ini harus kita hindari dan kita jadikan sebagai ibrah, teladan yang sederhana dari anggota badan kita, bahwa ternyata ketika kita bisa mencontoh dan menghindari contoh telinga ini, insya Allah kita semua ini akan terhindar dari berbagai macam pertikaian, rasa iri, rasa dendam, dan sebaliknya adanya hanyalah saling mendukung dan melengkapi. Selanjutnya, Dewan Hakim dan saudaraku sebangsa dan setanah air, menurut hemat saya, Korpri harus turut ambil bagian dalam rangka menjaga iklim Indonesia agar tetap harmoni. Dimanapun kita tinggal, di instansi manapun kita bertugas, mari kita laksanakan tugas dan kewajiban kita untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dalam kerangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya dari sarahan dakwah dapat kami simpulkan yang pertama, keragaman yang ada di tengah-tengah kita semua akan menjadi sebuah kekuatan manakala kita semua merajut persaudaraan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan akan kita raih manakala kita satu dengan yang lain bergandeng tangan, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Yang ketiga, Korpri harus turut ambil bagian dalam membangun iklim Indonesia yang harmoni, semoga menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dari Jogja ke Palangkaraya, lewati kota dan hutan raya, ASN Korpri meski berbeda, persaudaraan harus selalu kita jaga. Suminten numpak sepur, nyuwun pangapunten awit sedaya sisip sembiring atur. Wallahu fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.